Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, Mas Mbak Adik, segenap jamaah sholat subuh Masjid Al-Hafidh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama telah memasuki lembaran hari yang ke-24 Ramadan 1446 Hijriah. Tiada ungkapan yang lebih patut kita haturkan pada saat ini melainkan kalimat puji syukur hamdalah. Mari kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, serta telah memberikan izin kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bersama dapat hadir di Masjid Al-Hafidh ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dirangkai dengan kajian Islam tentang masalah zakat fitrah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, keturunan dan pengikutnya ila akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian singkat kita di pagi ini dengan pembacaan surat Alam Nashrah. Semoga pikiran dan hati kita dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu yang saya hormati, zakat adalah syariat Allah setelah syariat diwajibkannya sholat fardu. Kalau sholat fardu, sholat maktubah itu diperintahkan Allah di tahun ke-10 3 bulan masa kerasulan. Ketika itu baginda Rasul usia sekitar 51 tahun. Di masa kenabian, di masa kerasulan 10 tahun lebih 3 bulan. Setelah itu perintah zakat fitrah, zakat mal di tahun ke-13. Setelah itu perintah haji di tahun ke-17. Dalam Al-Quranul Karim terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah atau zakat mal ini banyak sekali. Ada sekitar 120 ayat di mana Allah menerangkan tentang masalah sedekah. Yang biasa kula panjenengan hafal, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was sholati wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ya. Ada wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dalam Al-Qur'an ada sekitar 28 kali Allah menyandingkan perintah Allah dengan sholat dengan zakat. Ada sekitar 28 ayat menyandingkan perintah sholat bergandeng dengan zakat. Sehingga ulama mengistilahkan
bahwasanya sholat dan zakat itu saudara kandung. Ya, saudara kandung. Intinya orang yang melaksanakan sholat dengan benar pasti mau melaksanakan zakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis Rasul juga banyak. Ya, salah satunya ketika Rasul menyatakan, Rasul itu kalau bersabda kalimatnya itu efektif, efisien. Dalam bahasa Arabnya itu jami' mani'. Ya, enggak bulet. Efektif, efisien. Ya, kalau bahasa usingnya nopong ya. Cespleng nih lho. Mboten montar-mantir, mboten bulet nih. Kalimatnya ringkes tapi mudah kita pahami. Terkait dengan zakat, beliau menyatakan hasinu amwalakum bizzakah. Wa dawau mardakum bisadaqah wa a'addu lil bala'id du'a. Ini keren ini ya, Rasulullah. Ya, ringkes. Ya, padat berisi. Bahasa kampus ini apa, Pak? Efektif, efisien ya. Atau ada bahasa lain? Hasinu amwalakum bizzakah. Jaga hartamu dengan zakat. Ya. Hasinu amwalakum bizzakah. Jaga hartamu dengan zakat. Oh, ini kalau dibahas sehari tidak selesai ini. Ya, variabelnya apa saja ini. Ya. Wadawau mardakum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Nah, ini bagi panjenengan yang punya profesi dan keahlian tabib, masuk ini. Tabib Pak ya. Tapi diartikan orang Banyuwangi nggak enak ya, tabib itu. Jadinya dukun. Can Madurana dukun itu du buduna lalakon. Nggak enak jadi. Padahal tabib itu hebat. Wa'addu lil bala'id du'a, tolak bala dengan doa. Ya. Ini kalau kita terapkan Pak, luar biasa ini. Kula panjenengan menjaga kestabilan harta kita itu dengan zakat. Ya istilahnya kalau mau balik kita yang sering kita dengar, tidak ada ceritanya orang rajin zakat kemudian jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Gampangannya begitu. Karena ini Rasulullah yang menyatakan, jaga hartamu dengan zakat. Maka panjenengan kalau umpamanya gaji panjenengan, kalau saya lihat kan wajah-wajah panjenengan ini kan penghasilannya 10 juta sebulan. Amin ya. Kalau dijaga dengan zakat 2,5%, berarti berapa Pak? 250. Hanya 250.000 dari 10 juta. Ya, untung Allah nggak merintahkan kula panjenengan 1/10 kayak teman-teman saya di agama lain. Cuma 2,5%. Tidak akan menyebabkan kita kekurangan. Ya. Wadawau mardakum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Mbok menawi orang tua kita, saudara kita, tetangga kita punya penyakit kok awet. Ya, kok awet. Sudah dokter yang model apapun, tabib yang dengan metode alternatif yang bagaimanapun tidak sembuh. Ternyata kita menemukan kuncinya di sabda Rasul ini. Obati penyakitmu dengan sedekah.
Wa a'addu lil bala'i du'a, dan tolak balak dengan kekuatan doa. Panjenengan yang mudawamah membaca kunut, ya kita tambahi dengan doa kunut nazilah tadi. Ya, karena apa? Karena kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang jauh di sana, salah satunya Palestina. Ya, kita doakan. Atau saudara kita yang masuk kategori minoritas, ya kita doakan. Insya Allah dengan membaca itu, Pak, angin puting beliung yang kemarin menerjang kita, insya Allah kita aman. Ya, karena salah satu doanya wasuyufal mukhtalifatah, kan itu. Kita berlindung dari suyuf, angin yang beraneka ragam, puting beliung, tornado, topan, lisus, wa ala alihi washabihi ajmain. Kita terhindar. Kemudian tadi wa a'addu lil bala'i du'a, tolak balak dengan kekuatan doa. Bapak, Ibu yang saya hormati, zakat fitrah kita semuanya sudah paham bahwasanya zakat ini kita keluarkan di malam Syawal sampai akhirnya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ulama yang lainnya menyatakan sejak awal Ramadan. Ya. Kalau kita bicara fikih itu sebenarnya persoalan mudah. Persoalan pelajaran yang paling mudah itu fikih. Mengapa? Karena kita banyak imam, banyak madhab. Yang kita ketahui berapa madhab, Bapak Ibu? 4 madhab. 4 madhab di Indonesia ini. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Malikil Madani. Kita tinggal milih yang mana. Emang mulai dulu sampai sekarang Indonesia ini terkenal dengan Syafi'iyah. Dunia ini punya itu ya Pak ya, segmentasi sendiri-sendiri. Jangan masalah itu, masalah batu akik aja itu dilihat dari satelit itu. Indonesia ini terkenal negara penghasil kecubung. Nah, kalau bapak-bapak punya batu kecubung, ketemu orang Arab nggak asing karena kita penghasil batu kecubung. Ya, kalau jenengan nggak punya selaku Indonesia karena jenengan nggak beli saja. Ya. Termasuk terkait dengan madhab, Indonesia itu mulai dulu terkenal dengan Syafi'i, Imam Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu kata kuncinya satu Pak, yang terkenal di dunia, apa? Di antara imam yang paling hati-hati. Nah, kita enak tinggal memilih, asal jangan talfik. Talfik itu apa Pak? Enaknya sendiri. Syaratnya ikut Imam Maliki, rukunnya ikut Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam Hanafi. Ini tidak boleh, namanya talfik. Nah, kalau mengikuti itu dari awal, syarat rukun yang membatalkan itu harus satu madhab. Ya, salah satunya yang sering kita pakai itu masalah batal wudhu. Nah, Imam Syafi'i bersentuhan dengan istri kita, apalagi orang lain, itu batal wudhu. Tapi menurut Imam Hanafi tidak batal wudhu. Sehingga ketika kula panjenengan waktu tawaf di Masjidil Haram, semoga kula panjenengan ditakdirkan Allah untuk segera naik haji dan umroh. Ya. Kula panjenengan tawaf, krodit, sulit menghindar ya dari desakan dan ketemu sama perempuan. Sulit. Ya. Kita menjaga tangan, kaki kita diinjak. Sulit ya.
Saya menghindar dari perempuan, ketemu, bolak-balik ketemu. Menjaga tangan, kaki diinjak. Nah, sehingga pada saat itu kula panjenengan bisa mengikuti wudhunya ala Hanafi. Tapi ya begitu, syarat rukun yang membatalkan itu harus satu kesatuan utuh, tidak boleh enaknya dewi, talfik. Ya. Jadi kita silahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu imam yang 4. Asal kula panjenengan mengetahui tidak dalam posisi taklid buta, tapi dalam posisi minimal mutabi'. Mutabi' itu apa? Mengikuti tapi memiliki dasar. Mengikuti kita tahu dalil. Kalau taklid buta istilahnya apa? Pasrah bongkoan. Tapi kita nggak memiliki dalil, nggak punya paradigma kerangka berpikir kita mengikuti imam yang mana. Bapak Ibu yang saya hormati, kadar zakat fitrah itu mulai dulu 2,5 kg atau 3 liter. Mulai dulu. Bahkan sampai detik ini panjenengan lihat di toko-toko produknya kelapa merah, produknya anggur, produknya anak emas, dan yang lainnya itu sudah berstempel 2,5 kilo. Dan ini punya dasarnya, kuat. Terutama Syafi'iyah menyatakan bahwasanya pengertian dari satu sok itu adalah 2,5 kilo. Maka ini standar minimal yang sudah aman. Ya. Monggo panjenengan mulai sekarang kalau mau 2,5 kilo produk dari pabrik padi di Banyuwangi ini sudah menyediakan. Tapi pun sekarang juga kita jumpai yang 3 kilo. Ya, baik yang 2,5 kg maupun 3 kilo, silakan panjenengan pilih yang mana. Yang paling aman memang yang 3 kilo. Tapi 2,5 apa aman? Ya aman. Ya. Monggo panjenengan pilih seperti itu. Kemudian pelaksanaannya di masjid-masjid itu mulai sekarang sudah tertempel bahwasanya Masjid Al-Hafidh selaku panitia pengumpul dan penyalur zakat fitrah. Ya. Sebagian besar di Banyuwangi itu gelar klosone, gelar kepanitiaannya ya pas tanggal 30 Ramadan. Ya, terakhir. Atau terlalu mepet di 29 Ramadan. Hari ini, bulan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tetap mengikuti isbat pemerintah tanggal 29 Ramadan. Ya. Karena kita merujuk pada surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kula panjenengan disapa oleh Allah untuk taat pada Allah, taat Rasulullah, dan taat pada pemerintah. Pemerintah punya hak isbat. Sementara pimpinan ormas di Indonesia ini hanya punya hak ikhbar. Isbat sama ikhbar tingginya tinggi isbat. Sesuai dengan kaidah fikih menyatakan hukmul hakim ilzam wa yurfa'ul hilaf. Ketetapan pemerintah itu sifatnya mengikat dan meniadakan segala bentuk perbedaan pendapat. 29 Ramadan jam 7 malam, Menteri Agama memimpin sidang, insya Allah sesuai dengan perhitungan hisab ru'yah astronomi Islam, menyatakan bahwasanya 29 Ramadan besok posisi hilal di bawah ufuk. Konjungsi matahari dan bulan itu terjadi setelah maghrib. Itu artinya Ramadan pada saat ini diistikmal 30 hari, sehingga Ramadan berakhir di hari Ahad 30 Maret 30 Ramadan dan 1 Syawal
jatuh pada hari Senin 31 Maret. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling aman monggo panjenengan mulai sekarang bisa buka kalau umpamanya masjid punya banyak pasukan yang membagi untuk kepengurusan menjadi zakat amil atau panitia zakat fitrah. Kula mulai singen sampun ngusulaken dumateng Basnas untuk jauh-jauh hari mengeluarkan SK yang sifatnya top down bukan bottom up. Apa artinya? Basnas itu berinisiasi secara aktif langsung mengedarkan SK. Karena 1.800 masjid di Banyuwangi ini tradisinya mulai dulu membentuk kepanitiaan. Sehingga ini perlu ditangkap oleh Basnas, tidak perlu diminta, tapi kemudian langsung diturunkan SK 1.800 masjid se-Banyuwangi. Mestinya seperti itu. Tapi selalu saja tahun per tahun belum maksimal. Maka kita coba memaksimalkan dalam hal masalah surat tugas atau surat keputusan panjenengan jadi panitia amil zakat fitrah. Nah ini Pak Wid ini mestinya posisinya sekarang strategis. Ketika sudah purna tugas, alhamdulillah ditarik kembali oleh teman-teman UPZ Kota. Bisa kalau umpamanya beliau menginginkan untuk menjadi salah satu komisioner Basnas di tahun ini karena waktunya reformasi. Ya. Ini penting ini, adanya SK ini penting. Menjadi apa istilahnya itu alasan hukum panjenengan jadi amil zakat. Ya. Ketika kula panjenengan sudah dibentuk, dipilih menjadi amil zakat, maka bisa panjenengan memberlakukan selaku amil. Haknya amil itu rumusnya 12,5%. Kok 12,5% mengambil dari 1/8. Karena asnaf itu jumlahnya 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa benis sabil. 8 asnaf, 8 golongan. Ya. Tapi menurut imam, ya ini jumhur kecuali Hanafiyah, mestinya oleh 1 ton dibagi 1/8 bagian ini. Tapi kita kehabisan referensi ketika ngomong 8 ini. Sehingga kemudian nyandake gampang fakir miskin sesuai dengan gradasi ayat disebut lebih dulu adalah fuqara masakin. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Oh, masakin itu jangan bangga disebut jenengan masakini ya. Masakin ini kelompok orang-orang miskin. Ya. Jadi fakir miskin, padahal 6 lainnya berhak juga untuk diberi. Tapi ulama menyatakan skala prioritas. Fuqara dan masakin. Siapa lagi ini yang tersembunyi di masyarakat kita? Ya, gharim. Itu jadi persoalan. Rumahnya magrong-magrong. Tapi ternyata punya utang 1 miliar. Oleh omai gede. Tapi utangnya nggak karu-karuan. Itu gharim, layak untuk kita santuni. Tapi kita sering sudah melihat cuma sebatas omai gede ngono, padahal utangnya 1 miliar. Nah, ini kewajiban dari amil Basnas yang harus mampu untuk meneropong siapa saja yang berhak untuk menerima zakat.
Karena apa? Allah menyatakan wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada hak fakir miskin yang meminta dan ada kategori fakir miskin yang tidak mau meminta. Mahrum namanya. Ya, di masyarakat kita banyak. Kalau asail itu tukang mis ya, orang yang istilahnya memang terpojok kemudian meminta. Pak, mboten gada arto, kula dereng dahar. Itu banyak. Tapi juga banyak al-mahrum, orang yang enggak punya tapi menjaga iffah, menjaga kehormatan diri. Allah sudah menerangkan itu. Nah, panitia harus mampu membaca itu. Iku, Pak, yang jaluk, yang usah diweni. Enggak begitu. Kemampuan kita untuk meneropong itu orang nggak mampu tapi kok nggak minta. Nah itu kata Allah wal mahrum. Itu punya hak. Kula panjenengan ini punya kewajiban. Ketika Allah menyatakan wa fi amwalihim haqqun, di dalam hartamu itu ada hak fakir miskin yang meminta dan tidak meminta, berarti mafhum mukhalafahnya di satu sisi ada kewajiban dumateng kula panjenengan yang punya banyak harta. Ya, ini salah satu dalil kewajibannya kula panjenengan mengeluarkan zakat. Nah, sehingga panitia bagaimana bisa memverifikasi dan memvalidasi masyarakat tukang kayu yang ada di sekitar tukang kayu ya Pak, Sobo di sekitar Al-Hafid, Barokna Haulah, masjid harus memberi keberkahan pada sekitarnya, maka harus teliti. Total dari 200 keluarga ada sekitar 30 yang nggak mampu. Nah itu skala prioritas. Ini dulu. Ya. Bagi panjenengan yang sudah mendapat SK surat tugas dari Basnas, ya, Pak Wid posisinya strategi saat ini, karena kita punya track record untuk beliau sehingga kita pertahankan di OPZ. OPZ kota itu dalam 1 bulannya mesti menyetor dana pengumpulan zakat 25 juta sebulan, paling tinggi se-Banyuwangi dan sampai detik ini tidak bisa tertandingi. Ya. Dan ini masih punya peluang untuk menuju ke 30 juta dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan yang menjadi panitia, Pak itu bukan amil itu panitia. Ya kalau jenengan lebih hati-hati, walaupun jenengan selaku panitia zakat fitrah, ya lebih baik nggak ngambil. Tapi seandainya jenengan ada hak amil Pak, monggo. Jenengan kan sudah dapat surat tugas dari Basnas selaku pihak yang memiliki otorisasi persoalan amil zakat. Berapa? 12,5%. Ya, 12,5%. Panjenengan hitung sudah. Umpamanya malam Idul Fitri besok di total keuangan 1 miliar di Al-Hafid ini, amin. Ya, 12,5% ini binten itu dibagi rata untuk ambil zakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana Pak kalau pamannya kita membayar zakat pakai uang? Mulai dulu ada fatwa MUI tahun 2003 bahwa zakat fitrah itu boleh diuangkan. Asal 2,5 kilo sakniki sak kilo nih pinten Pak? 15.000. Yang beras premium berarti 15.000 kali 3 umpamanya 3 kilo. Berarti 45.000. Itu boleh. Ya, boleh kalau kita karena sudah ada fatwa MUI. Kalau kita sudah ada sumber hukumnya,
penetapan dari fatwa MUI aman sudah Pak, kula panjenengan itu. Ya. Ada lagi yang mau kita kembangkan Pak, itu wakaf uang. Wakaf uang ini mulai tahun 2002 sudah ada fatwa MUI bahwasanya wakaf uang itu hukumnya mubah, boleh. Tapi sampai detik ini banyak sekali telinga yang asing mendengar istilah wakaf uang. Wakaf itu bukan hanya tanah, tapi wakaf bisa dengan uang. Kula alhamdulillah sudah dapat mengumpulkan baru 85 juta. Kula sampaikan ke Bupati minta dukungan menuju 1 miliar untuk masyarakat Banyuwangi. Kita membangun endowment fund, dana abadi umat Pak. Ini penting. Kalau ini berhasil nanti kita terapkan 1.800 masjid se-Banyuwangi itu punya wakaf uang, dana abadi umat, endowment fund. Al-Hafid Pak, Al-Hafid kalau umpamanya melalui skema wakaf uang kita mengumpulkan tidak hanya untuk infak sodako di masjid, tapi ada kotak khusus untuk wakaf uang. Nanti dimasukkan ke deposito syariah. 1 miliarnya, kalau saya tanya ke Bank Jatim Syariah, itu dulu berani 4 juta sebulan. Kita ndeleh 1 miliar, deposito syariah 1 miliar. Setiap bulannya kita terima minimal 4 juta. 1 bulan. Al-Hafid 1 Jumatan ansal pinten kalinge Pak? 1.500.000. Hah? 700? 700 kali 4. 28. Ya, 2.800.000. Itu nanti kebingungan jenengan, Pak. 2.800.000 itu untuk marbot berapa, termasuk nyangoni para khotib kita. Kalau kita membangun endowment fund, dana abadi umat, 1 miliar untuk selamanya. 1 bulan kita terima 4 juta. Kurang Pak, ya panjenengan transaksi, BSI datang. Ya ke Sofi, Pak Sofi, aku duwe 1 miliar, duwe Masjid Al-Hafid. Sampean dengan akad bagi hasil berani berapa ngasih kita? Berani saya Pak, 5 juta, deal, tanda tangan. Maka selamanya jenengan, selama masjid ini ada, insya Allah selama BSI tetap berdiri, 5 juta kita terima setiap bulan. Enak-enakan jenengan Mbak, mau ngundang khotib sekelas Masjidil Haram, ya nggak diutangi sih. Bisa, kita pilih yang pakar-pakar Pak, yang profesor, doktor, kiai, haji yang kita undang. Biar nggak salah ketika memberi fatwa. Kan tujuan kita gitu Pak, sehingga kita naik kelas. Ya kata Allah bagaimana? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang dikehendaki baik dalam agama, dia akan diberi semangat untuk mempelajari Islam, Pak. Maka ketika kula panjenengan istilahnya punya semangat giroh membangun dana abadi umat, sehingga salah satu yang kita dapati dapat mengundang para pakar-pakar keislaman, imbasnya pada diri kita, sehingga kita naik kelas Pak. Ya, ingat, orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah itu jauh perbandingannya. Ya, jauh. Panjenengan sering dengar ceramah, ada orang yang mau digoda oleh setan di dalam masjid. Sampean kata Rasulullah mau menggoda siapa? Orang yang sholat itu Rasul. Terus saya nggak berani. Kenapa? Karena ada orang yang tidur di sebelahnya. Jadi jin, setan itu takut menggoda orang yang sholat. Karena apa? Karena sebelahnya ada orang alim tidur. Gampangannya, tidurnya orang alim itu lebih ditakuti daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah. Jadi perbandingannya jauh. Jenengan luar biasa seperti ini, rutin 1 minggu luar biasa. Kita naik kelas. Ya, naik kelas.
Maka untuk menjadi orang yang bertakwa itu ada proses kan. Sebelum takwa kula panjenengan harus apa, Pak? Paham. Sebelum takwa kula panjenengan harus yakin. Sebelum yakin kula panjenengan harus paham. Sebelum paham kula panjenengan harus tahu. Sebelum tahu kula panjenengan harus belajar. Menjadi orang yang mulia itu harus ada proses. Dari belajar menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dari paham menjadi yakin, dari yakin menjadi iman. Dari iman menjadi takwa. Kalau tidak ada proses ini, Pak, ancaman Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang berkata dirinya iman pada Allah dan yaumil akhir, tapi ternyata dalam pandangan Allah tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada makalah yang saya tinggalkan, hanya persoalan ini aja, Pak. Doanya orang ketika menerima zakat. Itu aja yang mungkin diantara kula panjenengan terasa asing, ya. Ini ada doanya untuk para muzaki, orang yang berzakat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan terkait dengan sholat Isyraq. Ya, sholat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit dan telah naik setinggi tombak kira-kira 15-20 menit. Setelah matahari terbit, itu sholat Isyraq. Kalau di sekarang, Pak, Isyraq itu jatuh pada jam jam 6 ya? Jam 6. Keren. Kalau menurut jadwal kula, jadi kita menghindari kebersamaan. Kebersamaan ketika matahari terbit, ketika matahari zawal, ketika matahari lingsir terbenam. Kita menghindari dari itu. Maka harus ada selisih. Saya kasih contoh. Duhur saat zawal itu kan 12. Maka rumusnya itu harus dikurangi. Iya. Rumusnya tidak boleh dibersamakan. Kalau menurut jam kulo terbit itu jam 5.23 sekarang. Nah, ketika jam 5.23 itu tidak boleh, Pak. Harus menunggu dulu. Sama dengan konsepnya duhur. Iya. Sama dengan konsepnya matahari terbenam. Kita menghindari ketika saat-saat itu, ya, agar kita tidak semata dinilai kita menyembah matahari, sehingga ada rumus yang berkurang, tidak sama dengan itu, ya Pak ya. Jadi persoalan kemudian pelaksanaannya bareng walaupun tidak jamaah atau sendiri-sendiri, maka luar biasa ketika kita menerapkan sunnah Rasul. Minimal dalam seumur hidup kita sekali melaksanakan ilmu yang kita dapat. Ya, tapi kalau umpamanya terus istiqomah, mudawamah dalam kesunahan, luar biasa. Saya kasih contoh, Pak. Kula pernah ngaji, salam ketika sunnah itu sekali. Ketika kula panjenengan sholat sunnah, itu ndak usah salam kedua. Nah, karena saya punya ilmu itu, waktu ngaji, ya saya terapkan walaupun sekali. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi saya nggak menoleh kiri. Karena sudah kadung menerima ilmu dari pondok pesantren seperti itu. Ya saya terapkan satu kali aja. Ya karena kita sunnah, kemudian ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada pertanyaan, alhamdulillah tidak ada. Mari kita akhiri dengan barangkali biar sama-sama ngerti. Oh nggih, monggo. Di antara kita mungkin juga tidak tahu, belum ada yang tidak tahu ketika kapan
waktu yang tidak boleh sholat. Ada saya pengalaman teman saya di kantor itu habis sholat asar itu sholat lagi. Lek kok sholat bareng kok sholat manis sih kok aturan lek saya tanya. Nggih. Iya. Kata guru saya boleh sholat sunnah. Jatuh sholat sunnah apa? Nggih. Ini ada juga di habis sholat subuh. Ketika habis sholat subuh sampai kapan boleh sholat lagi? Ini yang mungkin perlu dipahami oleh semua. Nggih. Terima kasih. Ini kalau kajian sendiri menarik ini. Jadi tentang terkait dengan waktu. Dalam tadi menyampaikan ayat terkait dengan waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tapi disebutkan di sini ringkes Allah. Cuma disebut subuh kan. Kemudian antara duhur, asar, maghrib, isya itu kemudian disebutkan dengan istilah lain sama Allah. Ya. Persoalan masalah sunnah itu hakikatnya seperti itu, Pak. Jadi kalau panjenengan itu tidak boleh setelah subuh, setelah asar sholat sunnah. Kecuali, nah ini kecuali jenengan mulai dulu sampai sekarang istiqomah melaksanakan sholat sunnah itu. Ya, seakan mengiringi benar-benar karena memang menjadi pengiring sholat wajib. Jenengan mulai dulu istiqomah. Suatu saat jenengan lupa atau pas mepet waktu sehingga jenengan tidak melaksanakan sholat sunnah subuh atau sholat sunnah asar. Oleh istiqomah jenengan itu baru kemudian bisa dikodok setelah sholat subuh, setelah sholat asar dalam posisi kodok. Tapi ini bagi yang mereka istiqomah. Tidak berlaku bagi kula panjenengan yang tidak istiqomah. Berlaku hukum yang seperti itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah, di rumus hisab ru'yah terkait dengan waktu duhur tadi, tidak boleh ketika zawal kita sholat. Sehingga ada rumus 12, E. 12, E. 12 min E. Apa E itu? Equation of time. Jadi tidak boleh ditepatkan itu, Pak. Kita ini alhamdulillah, Pak ya, punya ahli falak, punya ahli hisab ru'yah di Indonesia ini. Pakar-pakar ahli hisab ru'yah Indonesia itu, Pak. Terus menetapkan jadwal sholat itu insya Allah sudah benar. Contoh, subuh pernah digugat oleh orang Timur Tengah. Subuh nih Indonesia ini terlalu gelap. Akhirnya kulo tim sama 8 itu apa ya? Antariksa ya. Itu melakukan penelitian di Pantai Andelan. Itu kalau panjenengan memang orang Banyuwangi dan sering menyatakan sunrise of Java, kalau belum tahu matahari terbit dari horizon, jangan bilang sunrise of Java, Pak. Jenengan sunrise of Java lihat di selat Pantai Bung, itu sudah kesiangan, Pak. Saya itu ya Allah, ternyata matahari terbit itu kayak kuning telur, Pak. Ayo panjenengan bisa ke Pantai Andelan. Saya sama teman-teman Lembaga 8 itu memantau pakai alat canggih, Pak. Memantau, benar enggak? Benar enggak? Kita punya markas hilal itu di Pantai Pancur, Pantai Pelengkung, sama Gumuk Lasih. Itu sudah punya SK, Pak, dari Kementerian Agama Pusat. Ya, kita enggak bonsrom bencan madurana upamana ru'yatul hilal, sudah di 3 tempat ini. Nah, cuma saya malas besok ini 29 Ramadan dalam posisi puasa. Kalau jauh-jauh ketemunya apa? 30 hari puasa kita. Kan gitu. Sudah ketemu hitungannya. Kalau ru'ya fajar sodik itu ketika kula panjenengan melihat ke timur itu long. Tidak ada yang menghalangi. Salah satunya di Pantai Andelan Sumber Kencono.
Jenengan subuh di sana, Pak. Nanti saya bel. Di sana itu ada pondok pesantren Sunan Kalijogo pinggir pantai. Pak, itu status tanahnya hak milik. Karena dulu lautnya menjauh, sekarang mendekat. Seakan-akan miliknya Pelindo. Tapi ternyata hak milik pondok pesantren Sunan Kalijogo, Nurul Quran. Itu saya demen di sana, Pak. Jenengan lihat itu. Ternyata kesimpulannya setelah kita teliti beberapa kali dengan lapan, menyatakan bahwasanya jadwal waktu sholat subuh di Indonesia ini sudah tepat. Nah, sehingga kula panjenengan tinggal menyesuaikan di jadwal ini. Apalagi jenengan punya running tag ini. Ini sudah kita teliti, Pak. Kalau pamannya nggak beres, kita telepon penerbitnya ini, yang buat ini. Insya Allah sudah tersebar ya, luas jadwal sholat dari Kementerian Agama. Tinggal menyocokkan ini. Nah, kula panjenengan tinggal norok guntek. Nggak, istilahnya ikut ini saja sudah ada imamnya. Tadi hukmul hakim ilzam wa yurfa'ul khilaf. Ketika pemerintah Kementerian Agama yang ahli falak sudah menetapkan seperti ini, maka kita perlu mengikuti. Pak, imsak sama subuh kok selisih 10 menit, ada dasarnya. Sekarang imsak 04.01, subuhnya tambah 10 menit, itu rumus sudah. Kata disandarkan pada hadis Rasul biqadri khamsina ayat. Rasulullah itu antara imsak menahan diri sampai sholat subuh itu sekedar membaca 50 ayat secara tartil. Coba panjenengan baca 50 ayat secara tartil, itu insya Allah 10 menit kurang lebihnya. Sampai segitunya, Mbak. Jadi ini jadwal ini tidak main-main. Ya. So maghrib itu kita tambahi 2 menit dari saat terbenam matahari. Sekarang jam berapa, Pak? Jenengan pasti hafal waktu berbuka puasa, Pak. Ya, jam 5.35. Itu hakikatnya matahari terbenam kalau dilihat di GPS itu jam 5.33. Sengaja kita buat ikhtiat untuk hati-hati 2 menit. Tapi kiai mesti, Pak, gak iso dihapusi, Pak. Pengsanding kula. Piro Kim? Ngombe pun, Pak. Santri ini tidak wanen karena ikut aturan ini. Karena tahu sudah saya tambahi 2 menit itu, Pak. Kiai tahu rumusnya sehingga nyulungi minumnya, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kula panjenengan dan orang-orang yang kita cintai diberi kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, sehingga dapat menyempurnakan puasa Ramadan di tahun ini, bahkan diberi panjang umur sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.